di Horizon Mini Podcast from Classroom Destination Making the Most of Your Tourism Degree. Sebelumnya kita mau perkenalan dulu nggak sih? Kan ada pepatah kalau nggak kenal maka nggak sayang. Maka dari itu perkenalkan, nama aku Katie Magdalene, mahasiswi aktif semester 2 Program Studi Hospitality dan Pariwisata. Hari ini aku juga memandu acara ini nggak sendirian nih, ditemani sama partner aku. Halo semuanya, perkenalkan aku Chelsea Angelina, mahasiswa aktif semester 2 jurusan Hospitality dan Pariwisata. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spektakuler. Bener banget nih, ini muka-mukanya juga nggak asing kan? Boleh nih, kita dari yang pertama ada Ci Ariana dari Travel and Mice semester 6. Habis itu yang berikutnya dari peminatan F&B ada Kak Felix, mahasiswa aktif semester 6. Dan selanjutnya dari FO ada Ci Natasha, semester 4. Kita udah ngerangkum ya Cel ya, ada pertanyaan-pertanyaan dari semester 2 yang mau ditanyain ke kating-kating dari peminatan masing-masing. Buat pertanyaan pertama, jika kalian bisa kembali ke semester 2, ada nggak sih hal yang mau kalian persiapin lebih dahulu? Silakan. Boleh dari Ci Ariana terlebih dahulu? Oke, kalau persiapan mungkin aku lebih bakal ngatur waktu sih, time management, karena dulu semester 2 mungkin pengaturan waktu aku kurang, jadi ada beberapa mata kuliah tuh yang aku jadi kesulitan gitu nangkepnya. Itu sih paling time management aku yang bisa aku rubah kalau misalnya ntar aku balik ke semester 2. Bener banget sih. Kalau dari Kak Felix gimana? Kalau dari aku sih sebenarnya sih sama ya. Awalnya tuh time management butuh banget diatur. Cuman sama balik lagi, jangan sampai niat kalian tuh putus. Biasanya tuh kalau udah semester atas biasanya udah males gitu kan. Nah pokoknya di situ aja, pertahanin aja konsisten. Setuju sih, setuju. Itu pasti udah kayak goyah-goyah gitu. Benar. Lanjut, Ci Natasha. Kalau personally dari aku mungkin kalau di semester 2 aku lebih banyak ke research aja sih. Soalnya kan aku kan FO juga dan aku milih FO, dan aku sebelum masuk ke hospital ini aku masih agak kurang tahu soal hotel-hotel gitu. Jadi mungkin lebih banyak kayak cari tahu di hotel ini ada apa aja gitu-gitu sih kalau dari aku. Bener sih Ci, kita juga harus cari tahu ya teman-temannya, kita mau di belajar ini tuh kita mau cari tahu tentang apa, pelajari apa, hotel apa. Selanjutnya kan kita kan di kuliah ini nggak belajar tentang hard skill doang kan, pasti ada soft skill juga nih yang dipelajarin. Kalau menurut kalian soft skill apa sih yang paling penting buat dipelajari? Boleh dari Ci Ariana? Oke, kalau menurut aku sebenarnya top list aku kalau soft skill kalau soal kuliah ini ya, menurut aku tuh problem solving. Karena bidang kita tuh bidang yang emang mesti berhubungan langsung sama orang lain, yang gak luput juga dari masalah-masalah sama orang lain gitu. Misalnya di hotel, ya gimana cara kita nyelesain suatu masalah, misalnya mungkin Mat belajar juga kan di front office gimana cara handle tamu. Begitupun aku di travel gimana cara handle tamu wisatawan gitu. Jadi menurut aku problem solving itu top list aku sih kalau misalnya harus milih satu yang benar-benar harus paling penting soft skillnya. Oh, berarti kayak nge-handle cara tamu komplain gitu ya Ci ya? Harus bisa mikir cepet gimana sih cara keluar dari masalah ini gitu. Itu berarti kita harus jernih juga ya pikirannya ya. Oke, bagus. Oke, boleh ke Felix. Kalau aku sih sebenarnya ini masih nyambung banget nih sama yang namanya problem solving, karena tanpa ini problem solving tuh nggak bisa. Yaitu adalah komunikasi. Oh, benar. Komunikasi itu biasanya kan orang kan kayak, aduh, gue ngomong kayak gimana nih, gitu kan, ketemu tamu kan biasanya udah gugup, aduh gimana nih. Ngeliat orang juga biasanya kalau udah bad mood tuh, biasanya kita kabur nggak sih, kayak udah kasih ke yang lain. Benar. Kasih yang lain. Tapi itu salah satu apa ya buat ngelatih kita sebenarnya sih. Meskipun itu presentasi, meskipun kayak sepele gitu kan, tapi boleh loh kalian intuit ke situ, kayak belajar lah ngomong meskipun nggak diperhatiin gitu kan. Tapi coba gimana sih cara kalian ngomong biar dapat attention dari teman kalian. Setidaknya sekali, 2 kali, 3 kali itu udah bagus banget. Nah di situ ntar kalian bisa praktekin lagi di dunia kerja. Entah itu misalnya ada kamu nih lagi bengong, kalian harus ngapain sih? Kalau lagi bengong kan biasanya kalau di service tanyain kayak, oh permisi Bu, kira-kira ini, tanyain dia sukanya apa, rekomendasiin juga dikasih, kayak gitu sih. Itu kan salah satu problem solving dari kemampuan komunikasi kita, nah gitu.
Betul sih, yang dari Ko Felix ini yang aku tangkap bahwa kita tuh kalau komunikasinya efektif gitu ya, jangankan ke tamu, ke teman-teman kita sendiri aja tuh udah implementasinya yang benar-benar bagus gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke Cinat. Kalau soft skill menurut aku ya, mungkin yang paling pertama di aku itu mungkin keramah tamahan atau lebih tepatnya sih attitude ya. Soalnya masih berhubungan sama C. Ariana sama Ko Felix tadi kan, ada problem solving sama komunikasi kan. Nah, yang paling pertama ini sebelum kita mulai kan, gimana kita ngereaksi terhadap masalah ini. Kalau misalnya kamu komplain ke kita, marah ke kita marah balik, bakal berakhir kan permasalahannya. Nah, kan kita kan tetap harus ramah gitu, tetap harus welcoming. Kalau kita nggak welcoming, terus mereka tetap marah ke kita, nggak bakal selesai permasalahannya. Jadi itu sih dari aku mungkin yang paling penting. Ya benar ya, Sobat Hospar dan teman-teman semester 2 nih ya, kita kan juga nggak mungkin ya kalau misalnya ada tamu kita malah marah balik. Itu benar banget yang dibilang oleh Ci Natasha. Iya, dan di ruang kelas juga kan kita bisa jadi belajar cara problem solving, komunikasi, sama keramah tamahan. Jadi kalian bisa praktekin ke teman sendiri atau bahkan saat ngomong ke dosen. Oke, kita lanjut ya pertanyaan berikutnya. Kan seiring berjalannya waktu nih, udah ada materi-materi dan mata kuliah yang dilewati. Nah, kira-kira tuh ada nggak sih perubahan besar yang Cici dan Koko rasain gitu dari awal semester hingga sekarang gitu, terhadap cara pandang Cici dan Koko terhadap si dunia industri pariwisata ini, kayak gitu. Boleh Cina dijawab? Kalau ini sih berasa banget sih perubahan dari cara pandang aku di industri hospitality pariwisata ini. Kenapa? Karena dulu dari awal aku masuk ini aku masih rada-rada kurang tahu juga nih. Kayak di hotel itu ngapain aja sih? Cuma tahu kayak oh ini front desk gitu doang, di belakang pengen ada apa? Ada restoran, ada cafe gitu-gitu. Tapi semenjak aku masuk Hospar ini, aku jadi tahu oh di hotel itu nggak sekadar kayak oh sini F&B, sini ada apa gitu. Ternyata levelnya masih banyak lagi. Semisal ada manajer, ada general manager lagi, manajernya ada lagi. Jadi itu lebih detail gitu loh. Jadi aku itu ternyata oh di hotel ini nggak cuma itu doang yang kita tahu secara lawas doang gitu. Sama mungkin yang lainnya itu lebih ke gimana ya, kayak housekeeping juga aku baru tahu. Ternyata housekeeping sama FO ini nggak kayak gimana ya, kayak nggak jauh banget gitu loh, Kayak berhubungan iya, lah masih ya. berhubungan gitu loh di hotel. Jadi nggak oh housekeeping ya housekeeping, FO ya FO gitu. Nggak, ternyata mereka masih bisa kerja sama juga di hotel itu. Oh gitu, berarti dari Cinat ini jadi cara pandangnya itu tentang dunia hospar ini adalah kayak setiap departemen tuh saling berhubungan kayak gitu. Apalagi di hotel banyak banget departemen lainnya, bukan sekedar kayak manajemen hotel aja. Kayak kita langsung ya ke Ko Felix, boleh dijawab? Oke, paling yang benar-benar ini ya adalah ini sih pemikiran kita. Kalau udah kuliah di sini tuh pemikiran kita kan biasanya kita tuh lebih jadi kayak pikiran kita tuh lebih terbuka, udah pasti. Terus pola pikir kita lebih sistematis sama kritis. Jadi kita tuh buat suatu ngolah masalah karena kita memang di kuliah ini dituntutnya adalah problem solving. Bener nggak sih? Setiap masalah tuh selalu dikasih ke kita. Studi kasus pasti selalu ada. Jadi itu kita kayak selalu dituntut untuk memakai otak kita buat berpikir sistematis, kritis sampai pada akhirnya menemukan hasil yang dimau gitu sih. Bener banget sih, aku setuju dengan kita harus berpikir dengan secara sistematis. Apalagi dengan studi kasus ya, biasanya kita pelajari itu ada studi kasusnya. Biar apa? Biar kita pikirannya tuh lebih ke arah kritis. Kayak boleh Ci Ariana? Kalau aku mungkin spesifik ya kalau untuk diri aku sendiri, karena aku ambilnya juga travel and MICE gitu. Jadi sebelum aku masuk ke sini tuh ya pemikiran aku cuma ya aku suka jalan-jalan, aku suka acara-acara, tanpa tahu di belakangnya kayak apa. Jadi begitu masuk sini, begitu mendalami lah, ibaratnya mendalami penjurusan aku, ternyata ya jadi banyak yang lebih aku tahu gitu, gimana dibalik travel, gimana nyusun rencana perjalanan, gimana nyusun suatu event, itu sih paling. Oke. Dari Ci Ariana nih ya, kita bisa belajar juga tuh dari gimana sih step by step pelajaran-pelajaran dari mata kuliah yang diambil, diminati kayak gitu. Jadi bukan cuma sekedar kita suka senang jalan-jalan, tapi kita juga harus
menerima fakta bahwa kita juga harus tahu apa sih perjalanan itu, apa yang ada di dalamnya, kayak gitu. Boleh berikutnya pertanyaan dilanjut lah Candy. Dan selama kuliah kan kita udah ada nih pelajarannya udah ditentukan sama kampus. Kalau di luar mata kuliah itu ada nggak sih yang kalian pelajari dan menurut kalian tuh membantu banget buat masing-masing peminatan? Oke, ini dari dulu ya. Kalau di luar ini sih apa ya, sebenarnya kalau menurut aku untuk peminatan aku sendiri yang paling ngebantu aku di luar tuh aku harus banget belajar bahasa ya. Itu kayak itu nomor satu Iya banget. sih, jujur. Untuk peminatan aku tuh benar-benar ngebantu banget karena ya memandu, kan yang aku pelajarin yang memandu gitu kan. Jadi kayak aku harus benar-benar bisa buat komunikasi sama orang banyak, termasuk sama wisatawan yang di luar nalar kita ya, kayak bule gitu, kita harus bisa ngomongnya gitu. Jadi kayak ya bahasa benar-benar di luar mata kuliah yang maksudnya yang benar-benar penjurusan banget gitu, yang mungkin kayak tadi kayak K3 terus kayak tiketing gitu. Di luar itu semua menurut aku tuh di luaran aku harus banget belajar bahasa. Kira itu penting banget ya. Jadi menurut Ciariana itu yang paling penting bahasa ya, karena juga bisa membantu kita dalam berkomunikasi. Jadi saat kita nge-handle tamu-tamu dari luar negeri, kita juga tahu nih apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara mengomunikasikannya. Boleh ke Pak Felix? Nah, kalau dari aku sih lebih balik lagi ya ke komunikasi. Aku jujur aja selama di kuliah ini tuh aku sering ikut teman-temanku kalau diundang ya sama mereka itu anak-anak psikologi, sama-sama anak ilkom. Itu tuh aku ikut seminar mereka. Kayak mau lihat gimana sih orang profesional gitu cara ngomongnya gimana. Kayak ngedengerin orang-orang yang jago ngomong tuh asik sebenarnya. Cuman balik lagi kalau itu ditarik ke industri kita itu tuh berguna banget. Kayak ternyata cuma ikut seminar ini doang kita dapat poin kan lumayan kan. Hitungannya kita dapat poin, kita dapat ini juga materi, apalagi gratis diundang sama teman, ya udah gasin aja. Pokoknya relasi, entah kalian kenal teman itu dari UKM, udah ikutin aja kalau kalian di ini ikutin aja. Pokoknya setiap kalian menjejakkan kaki dimanapun itu ilmu pasti ada di sana. Betul banget kok. Dan teman-teman sekalian, kita tuh kalau ikut seminar tuh bukan ngincar poin doang, tapi juga ngincar pengetahuan dari luar Hospar juga bisa. Kalau ke Cinat gimana, Ci? Di luar dari kampus gitu, mungkin dari aku sih lebih ke ngebaca. Itu kayak baca berita. Kan biasanya itu ada gitu kayak berita, oh jadi di restoran ini si A, pelayan A melakukan ini. Itu menurut aku juga ngasih informasi gitu loh. Jadi kita itu ngerti ternyata di hospitality dan pariwisata ini nggak segampang itu, karena ada aja bakal ada namanya tamu yang nggak mau tahu, terus dia itu karena kita ini kan diajarinnya oh tamu selalu benar, tamu adalah raja gitu. Jadi itu kesannya kita ini harus kita harus iyain apa kata mereka, tapi kan nggak bisa gitu juga. Dan ini kasusnya kan ada banyak gitu loh. Jadi menurut aku itu juga bisa jadi pelajaran juga sih buat kita semua ini. Soalnya kan baca berita kayak gitu kan juga ngebantu banget karena ngebaca dong. Terus ini kan juga real life. Soalnya ini kan kayak ini pengalaman orang lain. Ini bener-bener udah ada kejadian. Jadi dari situ aku kayak belajar kalau misalnya ada masalah itu seringkali aku bacanya itu gara-gara pelayannya ini ngegas balik gitu, kayak marah balik gitu loh, karena nggak terima mereka ini sebenarnya mereka benar tapi merekanya marah gitu, jadinya tamunya nggak mau terima. Caranya salah. Jadi itu salah. juga membantu kita juga biar kita gimana kayak kita melayani tamu, kita ada kesalahan atau kesalahpahaman itu kita nggak boleh marah balik, kita harus kepala dingin dulu, minta maaf dulu, terus kita melayani gitu. Berarti dari kalau Cinat ini lebih mempelajari kayak pengontrolan emosional ya, Lebih ke pengalaman orang pengalaman orang lain handle tamu ya teman-teman ya. Jadi kita kan juga bisa mengimplementasikan gimana sih problem solving mereka. Jadi kita bisa pakai kalau misalnya kita ketemu konflik, kita jadi tahu nih harus ngapain.
Oke teman-teman Sobat Hospar, kita udah di penghujung acara nih sayangnya. Tapi kita pertanyaan terakhir ya, kita minta saran dari Koko dan Cici-Cici ini mengenai kayak kan kita anak semester 2 ya, mau milih peminatan. Gimana sih kayak biar kita nih nggak merasa menyesal gitu memilih peminatan yang kita ambil saat ini. Padahal kan kita masih nggak tahu ya mau pelajarin apa gitu. Boleh sarannya dari mungkin Cinat dulu. Kalau dari aku secara personal pasti aku mau ngasih taunya itu research lebih dahulu, kalian cari informasi. Nah, misalnya kayak oh di FO ini ada apa aja sih, kita ngapain aja di apa nanti pekerjaannya itu kaitannya itu apa aja yang masuk. Jadi di SMB ada apa, di travel ada apa aja gitu. Jadi kita nggak kaget juga dong, ini kok ada di FO, kok ini ada di travel. Jadi kita kan kayak oh lebih tahu juga ternyata oh ini masih masuk ke dalam travel, masih masuk ke dalam FO, masih masuk ke dalam FMB gitu. Oke, bener ya guys, tuh saran dari Cinat kalau kita tuh harus research dulu. Kita harus cari tahu apa sih peminatan yang kita mau. Oke, boleh kok Felix? Kalau dari aku sih, buat kalian-kalian yang punya pengalaman, itu lebih humble lagi aja. Ajarin teman-teman kalian yang belum punya pengalaman, jangan terlalu gedein egonya. Nah, sama, kalau kalian dapat kesempatan apapun itu, dikasih sama dosen, atau diajak teman, ikut aja. Apalagi ke pameran, ikut lomba, ikut aja. Meskipun kalah menang itu belakangan, tapi lihat sisi depannya. Kalau kalah dapat apa, kalau menang dapat apa. Kalah itu nggak seluruhnya buruk, tetapi dari kalah kan kalian belajar lagi kan. Betul. Pasti kalian nyari teman-teman. Nah itu udah dari kalah, kalian ngobrol lah sama apa peserta-peserta yang lain, cari ilmu dari mereka banyak. Itu masukan dari aku. Boleh langsung ke Ciariana. Kalau dari Ciariana gimana? Oke, kalau dari aku biar nggak nyesel, benar kata Nat, research itu utama banget biar kalian juga tahu isinya ngapain aja. Terus menurut aku juga perbanyak relasi buat kalian, tanya-tanya sama cuttingnya itu nggak apa-apa banget. Terus tanya-tanya dosen juga boleh, karena dulu aku juga banyak tanya sama dosen sih, biar tahu arahnya tuh mau kemana gitu. Terus pilih sesuai sama yang benar-benar kalian minatin, jangan ikut-ikut temen. Bener. Jangan Itu paling banyak sih. kayak gitu biasanya. Jadi kayak aduh gue takut sendiri nih di sini gitu kan. Jangan kayak gitu karena menurut aku percaya banget kalau misalnya kita tuh jalanin yang benar-benar kita mau dari awal, itu pasti kita nikmatin gitu selama prosesnya. Nggak ada yang tertekan karena awalnya kalian nggak mau di situ gitu. Jadi benar-benar sesuai sama hati kalian aja. Ingat, jangan jadi beban ke diri kalian sama jangan jadi beban ke orang lain. Tuh, quotes of the day. Sampai di ujung acara. Terima kasih kita ucapkan ke narasumber sekalian udah bantu jawab-jawab pertanyaan dari kita semester 2 yang masih kebingungan nih. Dan semoga jawaban itu bisa membantu kalian. Dan terima kasih juga buat Sobat Hospar yang udah nontonin podcast ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah! Dadah!